Film ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran yang bisa membunuh tanpa harus menyentuhnya. Karena memiliki kecerdasan di atas rata-rata, pria ini mampu membuat desain pembunuhan yang bahkan para detektif hanya bisa tahu jika kejadian itu adalah kecelakaan saja. Bagaimana kisahnya? Inilah dia The Plot. Film ini berlatar pada malam 24 Desember bertepatan dengan perayaan Natal. Saat itu, sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi yang mengubah hidup seorang pria bernama Yong. Sahabatnya yang bernama Jack menjadi korban dalam insiden tragis itu. Meskipun banyak yang menganggapnya sebagai kecelakaan biasa, Yong merasa ada yang tidak beres. Dia yakin ada tangan-tangan tersembunyi yang sengaja merencanakan kematian sahabatnya. Yong yang memiliki kecerdasan analitis luar biasa mengetahui bahwa ada motif di balik peristiwa itu dan ada seseorang yang memang menginginkannya mati. Hingga pagi itu, tempat kejadian kecelakaan yang menimpa Jack masih diselidiki oleh polisi dan menyebabkan kemacetan yang parah. Seorang pengusaha tua terjebak dalam kemacetan itu dan semakin jengkel karena seorang kurir makanan hampir saja menyenggol mobilnya. Karena tak terima, dia pun mengejar kurir itu untuk memberi pelajaran. Namun, nasib buruk seakan terus menghampiri pengusaha tua itu. Saat hampir menangkap kurir, dia malah terjebak di lokasi konstruksi dan mobilnya malah kejatuhan cat. Dia pun semakin kesal dan tiba-tiba tembok di sampingnya roboh dan menimpanya hingga meninggal. Ternyata, di balik semua ini bukanlah kebetulan. Kematian pengusaha itu telah direncanakan oleh sebuah organisasi yang bernama Petugas Pembersih, dan itu dipimpin oleh Yong. Ya, Yong adalah sosok yang bekerja dalam dunia gelap. Dia menggunakan kecerdasannya untuk merencanakan pembunuhan tanpa harus menyentuh targetnya. Hari itu, setelah menerima bayaran dari klien, dia memanggil para anak buahnya untuk berkumpul di markas. Di bawah pimpinan Yong, dia memiliki 3 anggota yang bernama Jongman, si pengalih perhatian, kedua Cheon, ahli penyamaran, dan ketiga bernama Jackie, si pembuat strategi. Namun dalam pertemuan malam itu, Yong tampak gelisah, terutama setelah membahas tentang kematian Jack. Dia khawatir ada organisasi pembersih lain yang mengincar nyawa mereka. 누가 죽였어요? 아직도 사고로 죽었다고 생각해요? 분명히 다시 움직일 거예요. 짝놀이처럼 당할 수 없어요. Lalu, saat Jackie mengantar pulang 2 rekannya, Jongman yang belum tahu siapa itu Jack bertanya kepada Jackie kenapa Yong begitu mempermasalahkan kematian Jack ini. Lalu Jackie menjelaskan bahwa Yong dan Jack adalah pendiri organisasi mereka. Mereka telah bersahabat dari kecil dan bersama-sama tumbuh di dunia gelap ini. Keesokan harinya, Yong mengamati seorang wanita bernama Jo Yong Sun. Dia datang untuk meminta bantuannya mengeksekusi seseorang. Ternyata, target yang dimaksud Jo Yong Sun adalah ayahnya sendiri. 계속 걸어가세요. Setelah Jo Yong Sun menempatkan berkas target di lokasi yang disepakati, Yong segera mempelajari dokumen itu. Dari berita-berita lama, terungkap kisah kelam tentang Jo Yong Sun, anak tunggal dari keluarga kaya yang ada di Korea. Ibunya adalah seorang pebisnis properti sukses, sementara ayahnya menjabat sebagai jaksa senior. Ketika ibunya terjerat dalam skandal suap, posisi ayahnya pun terancam. Tak lama setelah itu, ibu Jo Yong Sun meninggal dalam sebuah kecelakaan yang membuatnya yakin bahwa kematian ibunya adalah hasil rencana sang ayah. Inilah alasan Jo Yong Sun meminta Yong untuk menghilangkan nyawa sang ayah. Namun, saat Yong menyelidiki lebih dalam, dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia semakin yakin bahwa ada organisasi pembersih lain yang juga mengincar kelompoknya. Malam itu, di markas Yong mengumpulkan timnya untuk membahas situasi ini. Namun rekan-rekannya mulai merasa khawatir karena akhir-akhir ini Yong sering berbicara sendiri.
Penyakit delusi yang dideritanya membuatnya berbicara dengan bayangan Jack, sahabatnya yang telah tiada. Keesokan harinya, Yong dan timnya berdiskusi tentang eksekusi jaksa yang menjadi target mereka. Mereka mempertimbangkan berbagai metode, termasuk merencanakan kecelakaan lalu lintas, tetapi menyadari bahwa itu akan melibatkan banyak korban yang tidak bersalah. Jackie kemudian mengusulkan untuk menggunakan sengatan listrik yang dianggap jauh lebih efektif. Yong pun setuju dengan syarat mereka harus menunggu hujan agar eksekusi lebih sulit dideteksi. Setelah semua rencana disusun dengan sempurna, misi pun dimulai. Yong mempelajari aktivitas jaksa dan orang-orang terdekatnya. Dia mencatat semua informasi yang relevan, dan pada malam hari, saat wartawan berkumpul untuk meliput sebuah acara, kilatan kamera mereka akan membantu menyamarkan aksi eksekusi. Namun di saat yang sama, seorang YouTuber misterius melakukan live streaming. Dia memprediksi bahwa kematian jaksa akan terjadi dalam waktu yang dekat. Dia menyebut dalang dari kematian jaksa ini adalah si manusia kupu-kupu. Sekarang kita kembali ke Yong dan timnya. Hujan mulai turun, seperti yang sudah diprediksi oleh Yong. Tepat saat jaksa bersiap untuk wawancara, Yong mendengar percakapan telepon jaksa yang menyebutkan nama anaknya. Hal ini membuat Yong curiga bahwa jaksa juga menyewa petugas pembersih untuk menghabisi nyawa anaknya sendiri. Dengan cepat Yong memberikan perintah kepada timnya untuk bergerak. Dia mulai mengamati sekitar, memastikan semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Namun, ketika memberi kode kepada Jackie, dia tidak mendapat respon. Jackie tiba-tiba menghilang. 제키 대답해요. 원천이 가서 확인해봐. John pun merasa misi akan gagal tanpa Jackie. Lalu dia meminta Yong untuk segera menghentikan misi ini. Namun, Yong tetap tenang. Meskipun tanpa Jackie, dia yakin rencana mereka tetap akan berhasil. Mereka memulai misi ini dengan John yang terus memotret jaksa dengan flash yang sangat terang. Dalam waktu yang tepat, Jo Yong Sun secara tidak sengaja melepaskan kursi roda ayahnya. Dan saat jaksa meluncur menuju tiang listrik yang sudah dipasang, aliran listrik pun menewaskannya. Misi berhasil dan semua menganggap kematian jaksa terlihat seperti kecelakaan, bukanlah pembunuhan. Setelah eksekusi selesai, Yong dan timnya mulai mencari Jackie yang masih menghilang. John pun akhirnya memberitahu bahwa dia telah menemukan Jackie di halte bus. 어디서? 버스 정장 쪽에 있었어. 내가 갈게. Yong segera menuju ke lokasi itu. Namun saat dia mendekat, tiba-tiba sebuah bus melaju cepat dan menabraknya. Beruntung, Yong selamat dari insiden bus yang menabraknya. Setibanya di markas, dia mulai curiga dan merasa ada yang tidak beres dengan dua anggotanya, terutama Cheon, yang sebelumnya membawanya ke halte bus. Yong mulai berpikir bahwa mereka mungkin adalah mata-mata yang disusupkan oleh petugas pembersih lain untuk membunuhnya. Penyakit delusinya pun kambuh dan bayangan sahabatnya Jack muncul di pikirannya. Dia pun meyakinkan bahwa ada pengkhianat di dalam kelompok mereka. Semakin lama, Yong semakin yakin bahwa salah satu dari dua anggotanya adalah mata-mata dan meminta mereka untuk pergi. 집에 있어도 돼. 따로 있는 편이 안전해. 내가 연락할게. Sementara itu, seorang YouTuber yang memprediksi kematian jaksa pun menjadi viral. Berkat ramalannya yang benar-benar terjadi, jumlah subscribernya pun meningkat pesat, dan dia mulai menjadi idola baru. Namun di balik ketenarannya, ada sosok misterius yang memberinya informasi tentang peristiwa-peristiwa itu untuk disebarkan ke publik. Keesokan harinya, Yong mulai menyelidiki Jo Yong Sun. Dia ingin tahu apakah wanita itu bekerja sama dengan pihak lain. Namun, saat mengamati dia hanya melihat Jo Yong Sun yang sedang bersedih dan hanya didatangi oleh petugas dari kepolisian. Tidak ada yang mencurigakan.
Yong pun memutuskan untuk pergi, tapi tiba-tiba matanya tertuju dengan kemunculan Jackie yang berdiri tepat di depan foto jaksa. Di sini Yong merasa ada yang aneh dan memutuskan untuk mendekatinya. Namun, Jackie malah menganggapnya sebagai Jack sahabat Yong yang sudah meninggal. Ini pun membuat Yong semakin bingung dan curiga. Meski begitu, dia mengikuti Jackie ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Yong terkejut melihat keadaan rumah Jackie yang berantakan. Dia pun baru menyadari bahwa Jackie mengidap penyakit Alzheimer yang membuatnya kehilangan ingatan. Melihat kondisi anggota timnya yang terpuruk, Yong pun merasa sedih. Dia tidak pernah menyangka bahwa Jackie yang dulu sangat cerdas dan tangguh, kini menjadi seorang yang pikun. Setelah meninggalkan rumah Jackie, Yong memutuskan untuk kembali memata-matai Jo Yong Sun. Dan kali ini, perhatian Yong teralihkan oleh seorang pria kantoran yang baru saja ditemuinya. Dia mulai curiga bahwa pria ini mungkin terlibat dengan organisasi petugas pembersih yang disewa oleh Jo Yong Sun. Kecurigaannya pun semakin menguat ketika dia melihat pria itu memberikan sebuah berkas kepada Jo Yong Sun yang tampaknya belum selesai. Keyakinan Yong pun semakin terbukti ketika dia mendengar siaran langsung dari seorang YouTuber misterius yang mengungkapkan ciri-ciri petugas pembersih. Dan ciri-ciri itu sangat mirip dengan pria kantoran yang sedang dilihatnya. YouTuber itu juga menyebut bahwa target eksekusi kali ini adalah seorang jurnalis muda. Yong terus mengawasi pria kantoran itu dan akhirnya menemukan dia sedang bersama dua anak buahnya sedang merencanakan sesuatu. Pada malam harinya, Yong berhasil menyusup ke kantor pria itu untuk mencari tahu siapa yang akan menjadi target berikutnya. Di sana dia menemukan sebuah berkas tentang tanggal tertentu yang menunjukkan kepada seorang jurnalis. Yong pun yakin bahwa jurnalis ini adalah target selanjutnya. Sebelum pergi dia pun memasang alat penyadap untuk memantau pergerakan pria kantoran itu. Tepat keesokan harinya, detektif yang sedang menyelidiki kasus jaksa datang ke kantor pria itu. Detektif itu menanyakan alasan jaksa memindahkan seluruh uang asuransinya kepada anaknya. Pria kantoran itu memberikan jawaban yang tenang dan terkesan tidak mencurigakan, sehingga detektif pun pergi tanpa curiga. Namun, tak lama setelah itu, pria itu menelpon seseorang dan seolah memberikan kode untuk segera menyelesaikan tugas mereka sebelum direbut oleh orang lain. 그냥 우리 방식대로 조용히 끝내면 되는 거예요. 알겠습니다. 그럼 사무실에서 한번 뵙죠. Hari berikutnya, Yong terus memantau pria kantoran itu, dan dia melihat Jo Yong Sun bertemu dengannya untuk mengambil uang asuransi sang ayah. Obrolan mereka terasa aneh, terutama saat pria kantoran itu memberikan pernyataan akan Jo Yong Sun yang berhutang budi kepadanya. Sementara Jo Yong Sun dengan tegas menyatakan tidak ingin bertemu lagi dengan pria ini. Ini semakin memperkuat kecurigaan Yong bahwa Jo Yong Sun telah memperkerjakan petugas pembersih lain yang tidak lain si pria kantoran ini. Setelah mengikuti Jo Yong Sun hingga ke parkiran, Yong menyadari ada yang tidak beres. Anak buahnya ternyata berniat mengambil uang dari Jo Yong Sun yang berarti mereka telah berkhianat. Dengan terpaksa, Yong langsung bertindak dan mengakhiri nyawa rekannya sendiri. Ketika dia keluar dari gedung, dia malah melihat Jo Yong Sun tiba-tiba jatuh dari atap gedung dan tewas tepat di hadapannya. Namun masalah tidak berhenti di situ. Ponselnya berdering dan suara Jackie pun terdengar panik. Dia memberitahukan bahwa dirinya dalam bahaya. Yong segera menuju rumah Jackie, tapi sesampainya di sana, dia sudah terlambat. Polisi sudah datang dan telah membawa mayat Jackie. Setelah itu, Yong pun pulang ke kontrakannya dan sudah banyak polisi yang menyelidiki lokasi sekitar. Saat masuk rumah, betapa terkejutnya dia ketika melihat rumahnya sudah berantakan. Barang-barang hilang dan bahkan catur kesayangannya pun telah dicuri. Dia merasa tidak berdaya. Musuh yang selama ini dia anggap pria kantoran biasa ternyata lebih berbahaya dari yang dia kira. Di sisi lain,
seorang YouTuber yang selama ini memprediksi kematian menyamar sebagai tukang paket untuk menyusup ke stasiun TV. Tujuannya adalah untuk menyabotase siaran dan melakukan live streaming untuk mengungkapkan identitas asli si manusia kupu-kupu. Setelah mengalami begitu banyak kehilangan, Yong memutuskan untuk menggunakan otak jeniusnya untuk balas dendam. Dia merencanakan pembunuhan terhadap pria kantoran di tengah keramaian kota, di tempat yang penuh orang, dan untuk memastikan eksekusinya sukses. Namun, saat dia sedang memulai rencana itu, sebuah siaran langsung di TV berhasil disabotase dan si YouTuber mengungkapkan bahwa si manusia kupu-kupu yang selama ini dia cari ternyata adalah Yong sendiri. Lalu pria kantoran yang selama ini dianggap musuh ternyata hanya seorang pegawai asuransi biasa, yang ternyata selama ini pegawai itu mengurus sumbangan dari Jo Yong Sun kepada seorang jurnalis yang dianggapnya akan dibunuh. Dan akhirnya Yong pun menyadari bahwa semua yang terjadi selama ini, termasuk pengkhianatan yang dia kira ada di dalam kelompoknya, hanyalah hasil dari delusinya. Tidak ada pengkhianatan di antara timnya, dan semua yang dilakukan justru menyebabkan kematian orang yang tidak bersalah. Rencana yang dia anggap sempurna kini berakhir dengan korban yang tidak pantas. Merasa bersalah, Yong pun menyerahkan diri ke kepolisian dan menceritakan semua kejadian kepada detektif yang menangani kasus ini. Dia ingin hukuman yang setimpal atas apa yang telah dia perbuat. Namun, detektif itu mengatakan bahwa tanpa bukti yang jelas, tidak ada yang bisa dia lakukan. Semua kasus kematian yang melibatkan Yong tidak bisa dibuktikan. Dan Yong tidak bisa dibunuh, dia pun disarankan untuk pergi ke psikiater saja. Lalu, film berakhir dengan sebuah plot twist yang mengejutkan. Detektif yang menangani kasus ini ternyata adalah anggota pembersih lain yang memang berencana menghancurkan kelompok Yong agar menjadi satu-satunya petugas pembersih. Dan film pun